Terima kasih untuk hamba-hambanya, anak-anak Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan tema menghargai kesempatan akan mengubah kata tidak menjadi iya. Wow, luar biasa ya. Menghargai kesempatan akan mengubah kata tidak menjadi iya. Kita buka di dalam Markus 7 ayat 27 sampai 28. Markus 7 ayat 27 sampai 28. Puji Tuhan, sepanjang minggu ini semuanya diberkati Tuhan. Semuanya bisa menikmati hidup atau bergumul terus di dalam pergumulan. Bergumul juga itu adalah berkat. Karena ketika kita bergumul, kita akan menemukan Tuhan, Bapak Saudara. Kita akan mendengarkan bimbingannya dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita sadari itu adalah berkat. Amin. Haleluya. Markus 7 ayat 27 dan 28. Baik, sudah ketemu semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang tidak disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 28. 1, 2, 3. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kisah ini adalah kisah, kalau di dalam temanya dikatakan perempuan Sirofenisia yang percaya. Kisah ini adalah kisah tentang seorang, nanti bisa baca selengkapnya kisahnya ya, di Matius juga ada. Kisah ini adalah kisah tentang seorang ibu ya, seorang perempuan yang sedang datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan ya. Dia butuh apa? Ibu ini membutuhkan mujizat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengusir setan dari anaknya. Jadi dia punya anak kerasukan setan. Siapa perempuan ini? Karena ketika kita membaca ayat ini, perkataannya ngeri ya. Jawaban Tuhan kepadanya ngeri. Emang kenapa? Siapa wanita ini? Kalau kita lihat tadi ayatnya dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya. Jadi ketika wanita ini memohon ya, belas kasihannya yang dia dengarkan itu gak enak banget. Yesus berkata apa? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Gak enak banget dengarnya. Emang siapa perempuan ini? Kenapa perkataannya begitu ngeri, menyakitkan? Sakit gak dibilang seperti itu kepada kita? Mas Abang sakit hati gak? Sakit hati ya? Udah wes, gak Tuhan-Tuhanan ya. Siapa perempuan ini? Ia adalah dikatakan di judulnya itu perempuan Sirofenisia ya. Sirofenisia ini adalah seorang Yunani. Seorang Yunani. Kalau di dalam Matius itu dia jelas dikatakan perempuan Kanaan. Jadi artinya dia bukan orang, kalau umat Tuhan itu orang apa? Yunani atau apa? Yahudi. Jadi perempuan ini bukan orang Yahudi. Artinya perempuan ini bukan umat Tuhan, bukan pilihan Tuhan, bukan anak-anak Tuhan, bukan orang percaya. Itulah sebabnya di sini Tuhan menjawab seperti itu. Kenapa Tuhan pakai kata-kata anjing? Kenapa tidak dikatakan maaf ya? Ini bukan untuk umat
luar Yahudi, hanya untuk anak-anak umat pilihan Tuhan. Kenapa mesti pakai kata anjing, bukan untuk kalian? Karena Bapak Ibu Saudara, pada saat itu pola pikir masyarakat pada zaman itu adalah menganggap, berpikir bahwa orang-orang Yahudi atau umat pilihan Allah itu adalah orang-orang atau bangsa yang berhak, hanya mereka yang berhak mendapat berkat Tuhan. Hanya mereka, selain orang Yahudi ya, tidak punya hak mendapat berkat Tuhan, tidak punya hak mendapatkan kuasa Tuhan. Jadi pada zaman itu pola pikir masyarakat menganggap bahwa istilahnya manusia itu adalah umat Tuhan, selainnya di bawah level manusia. Makanya digambarkan seperti anjing. Maka pada saat itu bukan karena Tuhan ingin bersikap kasar, tetapi karena pada saat itu mereka orang-orang yang bukan umat Tuhan itu sering diibaratkan atau dianggap sebangsa dengan anjing, ya. Makanya dalam ayat 27 ini dia berkata, biarlah anak-anak yang dahulu. Kalau anak-anak kan manusia ya. Nah, jadi anak-anak umat Tuhan itu kan yang dulu. Siapa anak-anak itu tadi? Orang-orang Yahudi. Sedangkan perempuan itu masuk dalam golongan anjing karena dia bukan orang Yahudi. Kedengarannya kasar banget. Masa seorang Tuhan katanya yang berlimpah dengan kasih, yang mengasihi semua manusia, ada orang yang datang memohon pertolongannya, bukan hanya menolak, tapi dengan omongan kasar. Jadi saat Tuhan mengatakan perempuan itu, langsung paham Bapak Saudara. Ketika Tuhan ngomong seperti itu, ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Kita lihat di dalam ayat ini tidak dikatakan wanita itu marah-marah. Kenapa? Karena dia paham, dia mengerti. Karena pola pikir dia juga seperti itu, menganggap bahwa hanya umat Tuhan itu yang pantas, yang layak menerima berkat Tuhan. Dia sadar diri, dia tahu posisinya di mana, ya. Dia tahu bagian dia adalah golongan rendah dari manusia. Jadi hampir tidak selevel dengan manusia, ya. Bicara tentang anjing Bapak Ibu Saudara, di gereja kok ngomongin anjing ya, bukan karena mau ngomong kasar ya Bapak Ibu Saudara, tapi karena kita sedang membahas ayat ini. Bicara tentang anjing adalah binatang yang sangat rendah, ya. Dia adalah binatang liar, termasuk binatang buas. Kalau Keluaran 22 ayat 31 berkata, coba munculin. Keluaran 22 ayat 31 berkata, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Artinya bagian yang anjing adalah yang najis-najis, yang tidak kudus, ya. Jadi yang tidak bagus itu kasihkan ke anjing. Jadi bagiannya anjing yang seperti itu, bukan daging yang di meja, bukan. Jadi yang tidak layak untuk manusia kasihkan aja ke anjing. Yang tidak layak untuk anak-anak Tuhan kasihkan ke orang-orang yang bukan Yahudi, ya. Jadi anjing bicara status rendah yang tidak layak menerima yang baik, apalagi yang terbaik. Bagian dia yang buruk-buruk aja, yang najis-najis aja. Tapi yang akan kita perhatikan saat ini adalah penulisan anjing di sini. Biasanya kata anjing di ayat-ayat yang lain dipakai dengan kata kuang, ya. Kuang itu artinya ya umum, anjing liar, yang kotor, yang najisnya itu kuang. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam ayat ini Tuhan tidak berkata anjing kuang, tetapi kunarion, ya. Kunarion
kecil, anjing peliharaan itu sejenis anjing jinak gitu ya, anjing yang lucu gitu, anjing yang orang senang gitu ya. Kalau peliharaan kan senang. Siapa punya peliharaan anjing di sini? Ada? Senang gitu, lucu, punya rumahnya sendiri dibikin. Nah, seperti itu Tuhan. Jadi Tuhan tidak melihat dia seperti anjing yang kotor, yang najis, yang liar, yang buruk. Tetapi Tuhan melihat dia seperti sejenis anjing jinak yang lucu, yang indah, yang ada di rumah. Tapi tetap dia bukan manusia gitu ya. Tetap dia tidak punya hak untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetap dia berada dalam golongan anjing. Tetapi kalau lucu kan tidak dikasih. Kalau orang punya peliharaan, makanannya aja khusus gitu ya. Jadi Tuhan memandang dia bukan anjing yang liar, yang buas, tetapi kunarium, anjing kecil, anjing peliharaan yang lucu ya. Jadi walaupun Tuhan menjelaskan kepada perempuan itu bahwa ia berbeda dengan yang lain. Yang lain itu manusia, umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan. Sedangkan ibu ini, perempuan itu hanya dipandang seperti anjing yang tidak layak. Dan sekarang dia muncul di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihan Tuhan. Kalau anjing kecil datang kepada tuannya malah disayang ya. Begitu dia datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa melihat, memandang dia sebagai kunarium, sebagai anjing peliharaan, anjing kecil. Tuhan melihat memang dia layak dibelas kasihani. Dia tidak liar, dia tidak puas. Dan saat ini kita melihat bahwa Tuhan menaruh belas kasihan kepadanya. Kenapa Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepadanya? Karena kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, ayat berapa? Ayat 28. Ketika Tuhan berkata bahwa dia adalah anjing, tidak layak menerima berkat Tuhan, ya. Pasti karena wanita ini, perempuan ini, ibu ini sudah menunjukkan sikap bahwa dia adalah orang yang layak menerima belas kasihan. Terbukti dalam hidupnya bahwa dia adalah orang yang layak dikasihani. Dari mana kita bisa melihat? Kita tidak tahu seperti apa hidupnya sebelumnya, tapi dari cara dia menjawab di ayat 28, kita bisa mengenal sedikit karakternya. Coba kita perhatikan lagi ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dari respon perempuan itu saat Tuhan berkata bahwa ia adalah anjing, Tuhan melihat dia layak untuk dikasihani. Karena dalam ayat ini ia menunjukkan kerendahan hati, ya. Ia menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ia tidak berusaha membela diri, ya, atau menyalahkan Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Loh, ini gimana sih Tuhan? Tuhan itu loh penuh kasih. Kata umat-umat Tuhan, panjang sabar. Saya datang loh udah memohon. Kok jawabannya kayak gini? Dia tidak berusaha membela diri. Dia tidak berusaha juga untuk menyalahkan. Biasanya saat seseorang, Bapak Saudara, sangat membutuhkan sesuatu, ya, kadang-kadang bisa melupakan siapa orang yang dia minta tolong, ya. Kadang-kadang dia bisa melupakan itu. Pokoknya apa? Pokoknya yang dia butuhkan itu dikasih, ya. Kalau orang lagi kepepet kan, dia nggak peduli lagi yang dia minta tolong itu siapa, lagi sibuk atau lagi bagaimana, lagi kekurangan atau bagaimana. Pokoknya ketika dia datang mau
perempuan ini kita lihat di sini Bapak Saudara. Perempuan ini tidak kecewa, ya. Walaupun dia tidak langsung ditolong, walaupun dia sudah mendapatkan penjelasan yang panjang, dikuliahin dulu, dijelaskan dulu ini dan itu, bahkan diberitahukan posisinya yang begitu rendah. Kalau dijelasin seperti itu, ujung-ujungnya ditolong ya masih mending ya. Tapi kalau ini udah dijelasin, tetap tidak dikasih juga ya. Gimana ya, gak enak banget gitu. Menyesal gitu ya, datang minta tolong kepada dia gitu ya. Tapi perempuan ini tidak, Bapak Saudara. Sudah tidak langsung dikasih, malah seperti dipermalukan. Apalagi kondisinya benar-benar butuh. Biasanya tuh perasaannya itu sensitif ya, gampang tersinggung biasanya. Biasanya tidak gampang tersinggung, tapi ketika butuh banget menjadi sensitif loh ya. Tapi ibu ini tidak seperti itu. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah walaupun dia terdesak membutuhkan pertolongan. Ia bisa, apa yang dia lakukan Bapak Saudara? Ia bisa menemukan hal yang positif dari perkataan Tuhan. Dia bisa menemukan kesempatan dalam perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan, dia cari celah di sana untuk tetap bisa bertahan di hadapan Tuhan, memohon berkat Tuhan. Makanya tadi temanya saya bilang apa? Apa Bapak Saudara temanya? Menghargai kesempatan. Dia bisa menemukan ada kesempatan di dalam omongan Tuhan, dan dia hargai itu. Dari kata anjing itu, dia bisa menemukan kesempatan. Wow, anjing makan remah. Jadi tidak pulang dengan tangan hampa. Jadi kalau kita makan ada anjing di situ, anjing juga dapat bagian remah-remahnya. Jadi bukan karena dia anjing langsung disuruh keluar, tidak, dia tetap dapat, tapi remah-remah. Nah, jadi dia tidak pulang, dia tidak tersinggung, sakit aja langsung pulang, tidak. Tapi dia ingat bagianku remah-remah, ya. Makanya dia ingatkan ada kesempatan tetap dapat remah-remahnya. Tuhan, ya, dia katakan apa itu? Ayat 28, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Tapi di sini yang kita lihat, dia tidak hanya dapat remah-remah Bapak Saudara. Dia dapat dagingnya, dia dapat makanannya, bukan hanya remah-remahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menyadari posisinya, dia mengakuinya bahwa ia tidak layak. Iya benar Tuhan, aku tidak layak. Dari jawaban Tuhan ayat 27 itu, inti dari jawaban Tuhan adalah tidak, no. Tuhan mohon, Tuhan anakku kerasukan setan Tuhan, sudah lama loh Tuhan, kasihan. No, ya, tidak. Walaupun dengan kata tidak, dia tidak pergi. Dia ingat, wow, kesempatan itu Tuhan ngomong anjing ada remah-remah ini, masih ada kesempatan itu mendapatkan, ya. Kenapa dia bisa melihat kesempatan itu? Karena dia menyadari posisinya, dia mengakuinya, dia tidak sombong, dia tidak tersinggung. Perkataan Tuhan, jawaban Tuhan kepada perempuan itu menjelaskan kata tidak, karena engkau tidak layak, ya. Tapi sikap perempuan itu merendahkan hatinya dengan menyadari dan mengakui posisinya dan tetap memohon, sehingga dengan sikapnya itu menarik hatinya Tuhan, membuat Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Ketika ia menemukan kesempatan dari perkataan Yesus bahwa anjing makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak, begitu ada kesempatan, ia langsung semangat. Dia kejar itu Tuhan, sang pemberi, ya. Dia kejar itu Tuhan yang akan memberikan roti kepada anak-anaknya. Kenapa kata roti di sana? Karena pada waktu itu roti itu bicara tentang mujizat.
dalam pelayanan Yesus pada waktu itu, ya. Itu bicara 5 roti dan 2 ikan, ya. Itu bicara mujizat. Di sini Tuhan melihat iman ibu itu yang mengubah jawaban tidak menjadi ya. Kenapa ibu itu bisa mendapatkan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan? Karena dia melihat kesempatan di balik perkataan daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius 15 ayat 28, di sana dikatakan, maka Yesus menjawab, ini satu kisah dengan Markus 7 ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berusaha, ya, menarik hatinya Tuhan, walaupun sudah dikatakan tidak, masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan. Yang penting kita berusaha menarik hatinya Tuhan. Tuhan kagum dengan iman ibu ini, ya. Padahal dia dikatakan anjing, tapi dia punya iman yang besar kepada Tuhan. Ada satu kisah di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Seorang raja, ini kisahnya seperti ini. Nanti ada ayatnya, cuplikannya, ya. Seorang raja mengadakan pesta, ya, untuk pernikahan anaknya. Lalu diundanglah tamu, sebarkanlah undangan untuk semua tamu. Biasanya seorang raja, tamunya juga orang-orang pilihan biasanya, ya. Tamunya orang-orang pilihan, tidak semua diundang, tidak sembarangan. Tapi orang-orang khusus itu biasanya, namanya juga raja. Presiden juga tidak mengundang kita, ya kan? Jadi bupati atau gubernur juga pilihan-pilihan. Apalagi dia ini seorang raja, Bapak Saudara. Jadi yang diundang ini adalah orang-orang khusus. Tetapi yang diundang ini tidak hadir dalam acara pernikahan anaknya. Semua punya alasan. Pokoknya intinya alasannya, aku mau ke ladang, aku baru menikah. Artinya intinya alasannya itu adalah urusan, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Lalu raja marah. Lalu dia menyuruh hamba-hambanya, kalau begitu sekarang kumpulkan semua orang-orang yang ada di jalan, bawa ke sini. Jadi orang-orang yang ditemui siapa saja, baik itu orang jahat atau orang baik atau orang miskin atau orang kaya, pokoknya siapa saja yang ditemui di jalan itu diajak untuk masuk ikut ke acara pernikahan daripada putra raja ini. Lalu semuanya datang. Tapi tiba-tiba raja melihat ada seorang yang datang tanpa gaun pesta, baju pesta. Coba kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai 14. Ayat yang ke-12 sampai 14. Coba kita baca, ya. Di sana dikatakan, ayat 12. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, diundang, ya. Orang sembarangan udah diundang, yang jahat, yang baik, yang najis, yang apa, masuk semua. Yang tadinya diundang orang-orang pilihan tidak hadir. Sekarang dikasih kesempatan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak masuk di dalam pesta itu. Tetapi
nggak biasa pakai pakaian yang formal, ya nggak canggung lah gitu. Biasanya kan gitu ya. Kalau udah terbiasa pakai baju yang compang-camping, mungkin tiba-tiba disuruh pakai formal kan nggak enak banget, canggung gitu. Ya. Harus berusaha. Ini undangan raja, hargai kesempatan, hargai yang punya acara, hargai kedudukan daripada yang punya acara itu juga. Jadi Bapak Saudara, saya pernah menulis di status Facebook saya bilang seperti ini. Intinya ya saya lupa, soalnya terakhir saya juga baru ingat, saya pernah menulis, buat hidup kita layak dipakai Tuhan atau diberkati Tuhan. Intinya seperti itu, buat hidup kita layak. Lalu ada seseorang yang komen, ya, dia bilang, bagaimana kita bisa membuat hidup kita layak? Bukankah Tuhan yang melayakkan kita? Ya, tapi saya tidak perpanjang. Takutnya kalau dibalas nanti bisa jadi panjang dan tidak enak gitu ya. Karena untuk menjelaskan seperti ini ya harus dengan lebih detail. Kenapa saya tulis seperti itu? Benar, yang dia katakan itu benar. Kita tidak akan pernah bisa membuat hidup kita layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya darah Yesus yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi walaupun seperti itu Bapak Saudara, jangan karena darah Yesus sudah membuat kita layak lalu kita datang di hadapan Tuhan dengan sembarangan. Hidup tetap sembarangan Bapak Saudara. Tetapi kita harus menghargai. Kita sudah diberi kesempatan, kita sudah dilayakkan. Hargai kelayakan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Saudara, jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa yang melayak kita tidak salah untuk dipilih gitu ya. Hari ini kita belajar bahwa saat Tuhan berkata tidak kepada kita karena kita tidak layak ya. Tapi kalau kita berusaha menarik hati Tuhan, Tuhan akan berbelas kasihan dan mengubah kata tidaknya menjadi ya. Mungkin Tuhan sudah berkata tidak ketika kita berseru kepada Tuhan, tidak ya. Tetapi kalau kita berusaha menarik hatinya Tuhan, tetap memohon dengan sikap seperti layaknya anjing kepada tuannya Bapak Saudara, maka Tuhan bisa mengubah. Dari ilustrasi yang kita ambil dari ayat Alkitab ini, yang kita dengarkan, perempuan ini sama seperti orang-orang yang di jalanan tadi. Diberi kesempatan untuk datang ke pesta dan dia mengambil sikap, dia menyambut kesempatan itu, dia langsung mempersiapkan dirinya ya, menghargai yang mengundang dia. Walaupun dia mungkin seorang yang sangat miskin atau tidak suka dengan pakaian pesta, tetapi dia menghargai kesempatan untuk datang ke pestanya putra raja. Dia datang mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghormati yang punya pesta dan juga jabatan yang punya pesta itu Bapak Saudara. Oleh karena itu ketika dia datang seperti itu, dia bisa menikmati semua makanan yang dihidangkan dan semua acara-acara yang diadakan di acaranya raja itu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti wanita ini, menghargai kesempatan? Atau kita seperti orang tadi yang diikat dan dicampakkan itu? Diikat dan dicampakkan Bapak Saudara. Posisi kita sama dengan perempuan itu ya, yang dikatakan anjing itu. Apakah kita anjing liar atau anjing jinak ya? Posisi kita sama dengan orang-orang jalanan yang tadinya tidak layak untuk diundang tetapi sekarang dilayakkan Bapak Saudara. Sekarang sikap kita meresponi kesempatan yang diberikan kepada kita itu apa? Perempuan itu karena dia menyambut kesempatan, dia bisa menikmati bukan hanya remah-remahnya saja, tetapi
Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan. Saya bisa di sini, Bapak Ibu Saudara, Pak Aceng, Ko Adan, Ibu Iin ada di sini itu karena Tuhan kasih kesempatan. Bukan karena kita yang memberikan, yang berusaha memberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kasih kita kesempatan. Amin. Amin. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tanamkan di dalam pikiran kita. Datang kepada Tuhan itu adalah datang kepada sumber berkat. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Masa berlimpah-limpah berkat Tuhan kita pulang dengan tangan apa ya, gak mungkin banget, ya kan? Jadi sebenarnya kita juga bisa memikirkan siapa sih yang diuntungkan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan atau kita, ya kan? Datang ke sumber berkat. Jadi wanita tadi mengejar, dia mengejar yang memberikan roti itu. Makanya dia cari celah bagaimana supaya dia bisa tetap dapatkan itu roti, dapatkan itu mujizat. Apakah kita punya hati yang memohon kepada Tuhan seperti ini? Saya percaya iya, amin. Untuk kita bisa melayani, untuk bisa melayani, saya tidak pernah berpikir saya melakukan berbuat berjasa untuk Tuhan. Saya tidak pernah. Kenapa? Karena untuk bisa melayani itu pun adalah belas kasihan yang Tuhan berikan buat saya. Itu adalah kemurahan, itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan. Jadi bukan saya yang berjuang memberikan sesuatu untuk Tuhan, tetapi itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan kepada saya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Begitu juga dengan kita semua di tempat ini, Bapak Saudara. Kita untuk datang kepada Tuhan itu adalah kesempatan. Jadi kalau itu kesempatan, apa yang akan kita lakukan? Kita akan sambut itu kesempatan. Kita akan datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita. Seperti datang kepada pesta, mempersiapkan. Kalau orang ke pesta gimana sih? Dia dandan cantik, pakai tas baru, pakai apa lagi kalau ibu-ibu kan pilih. Aduh, tasku ini udah dipakai kemarin, masa dipakai lagi? Tas baru beli online atau bagaimana? Berusaha untuk tampil wow gitu ya. Kita juga datang kepada Tuhan harusnya seperti itu. Bukan hanya secara fisik, tetapi berusaha untuk tampil wow. Wow dalam hal apa? Rohnya, Bapak Saudara. Kita harus persiapkan roh kita dari rumah. Datang kepada Tuhan, persiapkan rohnya, persiapkan jiwanya, persiapkan juga tubuhnya. Jadi rohnya itu udah menyambut. Dari rumah dia udah siap menyambut Tuhan. Dari rumah jiwanya sudah rindu bertemu dengan Tuhan. Dari rumah dia sudah mempersiapkan tubuhnya. Apalagi yang kurang? Supaya pada saat Tuhan berbicara atau pada saat saya duduk, saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita persiapkan sedemikian rupa. Begitu juga saat kita melayani. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita tinggal menyenangkan hati Tuhan dan tinggal mengambil rotinya, dagingnya, kita makan, kita ambil mujizatnya Tuhan yang sudah disediakan dengan segala kelimpahannya. Amin. Sehingga ibadah kita ini menjadi ibadah yang berkuasa, Bapak Saudara. Saya masih dalam persiapan doa, hati saya sudah mau menangis. Menangis karena apa? Menangis karena kepingin ketemu Tuhan, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, saat kita apalagi yang melayani ya, yang datang untuk beribadah aja, kita harus di atasnya lagi, di level atasnya lagi. Tapi yang tidak melayani jangan berpikir, oh saya kan tidak melayani. Semua yang masuk di dalam rumah Tuhan ini adalah melayani, amin. Pak Wijaya juga sedang melayani.
Untuk jadi singers itu mudah. Hafal lagu, pelajari di YouTube banyak ya. Latih gayanya. Lihat itu banyak contoh-contoh, mudah sekali. Ya, penerima tamu mudah. Lihat kostumnya, wow yang bagus. Salam senyum. Nah, mudah kan? LCD mudah, apalagi udah belajar banyak, mudah kan? Yang sudah tahu. Yang sulit itu di mana? Khotbah mudah. Khotbah mudah. Masuk sekolah kita, ya. Ada juga bantuan di mana itu? Internet, di Google, mudah persiapannya. Yang sulitnya di mana, Bapak Saudara? Yang sulitnya itu adalah kalau mau melayani Tuhan, bukan hanya dibutuhkan itunya, tapi yang paling itu perlu, itu sangat penting. Persiapan, latihan itu sangat-sangat penting. Karena kalau tidak itu salah satu kostum pesta, ya. Itu salah satu kostumnya. Tapi yang paling utamanya itu adalah teladan hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Ini yang membuat kita sulit. Karena kalau saya sendiri, untuk yang lain, untuk berbagi pengalaman, kalau saya tidak dekat dengan Tuhan, Bapak Saudara, buat saya menyampaikan firman Tuhan itu juga susah. Ya, kok kayaknya itu enggak seperti di awan-awan. Omongan saya kok cuma sampai saya baca gitu ya. Saya sendiri pun tidak diberkati, Bapak Saudara. Kalau hanya pelajari, itu kan gampang, tinggal cuplik kalau mau khotbah. Tapi yang sulit itu adalah merasakan firman itu, merenungkan, menjadi rema dan menghidupi dan menjadi teladan dan berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau tidak ada pergaulannya dengan Tuhan, hampa, Bapak Saudara. Saya ingat ketika saya memimpin pujian saja, ini hari Sabtu, saya nggak bisa keluyuran. Hari Sabtu di rumah Ibu Mary, ya, pendeta senior kita, perintis gereja ini. Tidak bisa saya keluyuran, hanya ngomong-ngomong cengengesan, ketawa-ketawa, namanya juga anak remaja ya. Dulu puluhan tahun yang lalu kan saya masih remaja ya. Masih bergaul dengan teman-teman yang lain. Hari Sabtu tidak boleh dilihat seperti itu. Saya harus melihat apa? Kalau tidak ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, harus dilihat sedang bergaul dengan Tuhan. Kalau tidak, sepanjang minggu sampai ketemu lagi jadwal saya memimpin pujian, Bapak Saudara, kalau hari itu tidak berhasil membawa urapan Tuhan, maka akan diperpanjang saya dikuliahin. Jadi obatnya itu saya berhenti tegurannya kepada saya ketika saya berhasil membawa seluruh jemaat Tuhan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Jadi nggak mudah. Bukan saya yang pimpin pujian, murid-murid, ya, jemaat. Kalau mereka tidak membawa hadirat Tuhan, saya juga, Bapak Saudara, yang ditegur. Jadi saya juga harus mempersiapkan mereka, mengontrol, mengingatkan, membawa hubungan intim dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Raih kesempatan yang Tuhan berikan. Begitu, Bapak Saudara. Tidak harus di sini melayani Tuhan. Kita harus ambil kesempatan melayani Tuhan. Bukan hanya pimpin pujian, singers, khotbah. Kalau semua di sini, siapa yang mau dilayani? Kalau semua khotbah, siapa yang mau mendengarkan? Semua WL, siapa yang mau? Ya, dipimpin. Mempersiapkan gedung, menata gereja, mempersiapkan pemberitaan Injil, bersaksi, pembesukan, mempersiapkan keuangan, mempergumulkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan lancar. Semua itu pelayanan, bersih-bersih, semua itu pelayanan. Nilainya sama. Bersih-bersih gereja sama khotbah nilainya sama, Bapak Saudara, di hadapan Tuhan. Yang membedakan upah kita itu apa? Hati kita kepada Tuhan saat melakukannya. Jadi oleh karena itu, Bapak Saudara, mari kita ambil kesempatan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, Bapak Saudara, menghargai kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, Dia akan limpahi kita dengan sukacita.
mendukung pemberitaan firman, mendukung pemimpin pujian. Saat terima tamu aja, kalau orangnya berdekat dengan Tuhan, masuk aja sudah merasakan kedekatan dengan Tuhan. Jemaahnya sudah mulai merasakan pemulihan, Bapak Saudara. Bagaimana tidak kita mengalami mujizat di tempat ini? Akan terjadi kesaksian demi kesaksian kuasa Tuhan yang akan kita alami. Kalau kita semua jemaat Tuhan di tempat ini benar-benar menyambut kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Yang punya acara ini adalah siapa? Raja di atas segala raja. Dan kita semua adalah bukan undangan utama, Bapak Saudara. Kita adalah undangan yang dari jalan-jalan, yang dilayakkan, bukan layak, dilayakkan untuk datang ke tempat ini. Siapa yang melayakkan? Dia. Oleh darahnya kita kasih kesempatan datang di hadapan. Bagaimana kita menyambut kesempatan ini? Mari persiapkan diri kita dengan elegan. Dia raja, bukan hanya seorang bupati. Raja di atas segala raja. Rohmu elegan, jiwamu elegan. Kok jadi ada kata elegan ya? Tapi ya cocok juga itu ya. Kita rindukan gereja kita ini gereja yang melayani raja di atas segala raja. Pelayanan kita pelayanan yang melayani raja di atas segala raja. Kehadiran kita menghadiri acara raja di atas segala raja. Persiapkan segala yang terbaik supaya saat Tuhan melihat kita, hatinya terharu, hatinya kagum seperti dia kagum melihat ibu ini. Sehingga dia berkata, "Bu, imanmu sangat besar. Terjadilah sesuai apa yang engkau kehendaki." Haleluya. Pada Ibu Nini nanti Tuhan berkata, "Bu Nini, terjadilah sesuai yang engkau kehendaki." Maka kalau datang kepada Tuhan, persiapkan yang terbaik. Supaya apa? Supaya Tuhan kagum, Bapak Ibu Saudara. Supaya Tuhan, wow, ini dia nih ya. Iya, Ibu suka ya. Ya, kita semua, saya juga, yang merindukan roti, yang merindukan daging, yang merindukan mujizat Tuhan. Persiapkan hidup kita. Buat hati Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Buat hati Tuhan terkagum melihat kita meraih kesempatan yang Tuhan berikan. Kan kalau kita datang menyambut, wah di sana ada Tuhan, aku harus persiapkan hatiku. Ya kan Tuhan Maha tahu kan? Maha tahu nggak apa yang ada dalam pikiran kita? Bagaimana kita mau datang ke tempat ini sejak dari rumah? Tuhan udah tahu nggak persiapan kita? Tuhan tahu. Oh, ini hatinya kok rindu banget sama aku. Saat kita datang ke tempat ini, Ibu, anakku, ya kok Adam, imanmu besar sekali, aku kagum. Mulai dari rumah engkau sudah haus banget untuk ketemu denganku. Nah ini nih, terjadilah, kamu mau apa lagi? Wow, luar biasa kan? Oleh karena itu datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Siapkan hidup kita, raih kesempatan, berikan yang terbaik. Yang pelayani, tolong kita pikirkan bersama bagaimana mempersiapkan gereja kita ini supaya saat kita ibadah kita melayakkan diri kita, membuat kita layak ya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah layakkan kita, tapi kita tunjukkan dengan pakaian pesta kita, persiapan roh kita, persiapan jiwa kita, persiapan fisik kita. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Amin. Lagu yang pertama tadi ya.
Mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tarik hatinya Tuhan. Buat hatinya Tuhan tertarik kepada kita. Musim akan selalu berganti. Gunakan kesempatan ini. Bertemu dengan Tuhan. Sampaikan isi hatimu lewat lagu ini. Ucapkan dengan membuat hati Tuhan kagum melihat kita. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan selalu abadi, tak akan berubah
mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk menghormati Tuhan, untuk menghargai Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami rindukan keluarga kami boleh datang di hadapan Tuhan, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus untuk datang kepadamu, karena kami tahu ketika kami datang di hadapan-Mu, kami akan membawa berkat-berkat Tuhan, kami akan membawa anugerah Tuhan, kami akan membawa kemurahan Tuhan, kami akan membawa belas kasihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar jemaat-Mu di tempat ini boleh mengalami kuasa-Mu, boleh mengalami mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa biar firman Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Kami terus mengejar Engkau sebagai sumber yang memberikan roti bagi kami, yang memberikan berkat mujizat bagi kami. Kami mengejar Engkau dalam nama Yesus yang memberikan kesempatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kesempatan untuk datang beribadah, kesempatan untuk melayani. Kami kerjakan dengan sebaik-baiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Amin. Saya percaya firman sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai pengumuman untuk satu minggu ke depan, ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi dan jam 5 sore ibadah raya umum. Kami mengharapkan kepada ibu saudara boleh hadir untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Doa berkat dan doa penutup kami silakan kepada Baik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita agungkan Raja di atas segala raja. Kita berikan penghormatan kepada Dia. Berkat kesehatan, berkat kemurahan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat penghiburan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih ya Bapa. Kekuatan Tuhan turun atas kami sehingga kami boleh melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami dengan baik sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu yang sudah melayani. Tambah-tambahkan sukacita di dalam melayani. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kecakapan untuk memberikan yang terbaik kepada Raja di atas segala Raja. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan. Tambah-tambahkan kecakapan untuk datang melayani Engkau sebagai Raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati ibadah kami setiap hari Minggu, supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkuasa. Sebab kami semua bersama-sama menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan Raja, dengan segala Raja, dengan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati kekasih hati kami yang tidak bisa hadir pada saat ini ya Bapa. Tuhan melawat hidup mereka dengan kemurahan-Mu. Tuhan memberkati mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan menolong. Terima kasih ya Bapa untuk yang sakit, yang tidak bisa hadir. Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Allah kita, penguasa tunggal atas langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dicurahkannya kuasanya atasmu, dilingkupinya engkau dengan kemurahannya, sehingga kemanapun engkau melangkah, hidupmu terjaga, nyawamu terjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus dikuatkannya kakimu, sehingga engkau dapat melangkah di tengah badai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilingkupinya engkau dengan kepak sayapnya, sehingga apapun yang menerjang engkau, engkau tetap dalam perlindungannya. Hatimu tetap berpaut kepadanya, dan dibukanya matamu, sehingga engkau melihat jalan-jalan yang harus engkau lalui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dibuatnya hatimu melekat kepadanya, sehingga kemanapun engkau pergi, hatimu selalu ingin melayani Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatinya apa yang engkau kerjakan, dibuatnya engkau berhasil dengan kemurahannya, dengan kekayaannya, ditambah-tambahkannya dari perbendaharaannya kepada lumbung-lumbungmu lewat hasil usahamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilakukannya mujizat di dalam pergumulanmu, asal engkau setia kepadanya dan selalu menarik hatinya, merendahkan hatimu, memohon belas kasihannya. Dalam nama Tuhan Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum pulang kita doa persembahan terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada sore malam hari ini. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati dan kuduskan setiap rupiah yang Tuhan yang kami persembahkan berikan pada sore hari ini Bapa, sehingga boleh dilayakkan untuk memperbesar kemuliaan Tuhan, kerajaan surga di muka bumi ini Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan setiap kami ya Tuhan, yang sedang memberikan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akhiri doa kita dengan menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat pulang.